Baik Bapak Ibu, mari kita membaca inspirasi kitab suci. Di teks itu, bagian belum ada teks, silakan mengambil teks. Kita akan membaca bersama-sama seperti biasa ya. Ayat ganjil kaum lelaki, ayat genap kaum perempuan. Inspirasi kitab suci dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita membaca bersama-sama. Halaman 5-nya ada? Di depan, Pak. Ya. Baik. Ayat ganjil kaum laki-laki ya. Mari kita mulai bersama. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yang mana? Coba lihat. Ya mungkin terbalik kali bacaannya. Atau ini mungkin bahan kedua kali Pak Armadi. Ya tidak apa-apa. Kita bahan kedua. Ya ini bahan yang pertama ya. Mungkin yang ada bisa membacanya. Kesalahan teknis. Ya, mungkin nanti karena bahannya hanya beberapa orang yang menggunakan. Ya, silakan. Ya, mari kita baca bersama saja ya, yang memiliki bahannya. Yang ini untuk pertemuan kedua. Ya, mari kita membaca. Kalau ada membawa kitab suci dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Oh, mau sama-sama Pak? Ya. Baik, mari kita membaca. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, mengapa sengketa dalam ayat 13 sampai 14 tak diselesaikan Yesus? Apa misi Yesus? Nah, itu kita lihat nanti ya. Kemudian yang kedua, mengapa orang kaya disebut bodoh? Apa maksud tidak kaya di hadapan Allah? Yang ketiga, di mana saya melihat ketamakan dalam hidup bermasyarakat sekarang? Mengapa orang yang sudah kaya terus mengejar penambahan harta bagi dirinya? Keempat, seandainya ingat pesan Tuhan tentang harta milik, orang kaya seharusnya buat apa dengan kelimpahan hartanya? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab 1 atau ke-2, ke-3, ke-4 untuk merefleksikan ini. Diberikan kesempatan. Silakan. Pak Armadi mungkin. Atau Bu Gisel di belakang. Pak Ransa mungkin merefleksikan. Bu Sumi. Mbak Agus. Bahannya juga sudah di-sharekan di grup ya, bagi yang ada PDF-nya tuh. Bang Alek mungkin. Thomas. Ya, silakan Pak Armadi. Ada yang mau direfleksikan tentang 4 pertanyaan tadi? Mengapa sengketa dalam ayat 13-14 tak diselesaikan Yesus? Apa misi Yesus? Nah, itu bisa kita lihat di ayat 15. Kedua, mengapa orang kaya disebut bodoh? Apa maksud tidak kaya di hadapan Allah? Yang ketiga, di mana saya melihat ketamakan dalam hidup bermasyarakat sekarang? Mengapa orang yang sudah kaya terus mengejar penambahan harta bagi dirinya? Keempat, seandainya ingat pesan Tuhan tentang harta milik, orang kaya seharusnya buat apa dengan kelimpahan hartanya? Silakan Bu Tarno mungkin. Ya, ada apa-apa, refleksi lah. Ya, silakan Bu Sumi. Silakan. Ibu-ibu yang lainnya melihat ketamakan terjadi di sekitar kita bisa. Mengapa orang kaya disebut bodoh? Apa maksud tidak kaya di hadapan Allah? Nah, ini. Jadi ini kan banyak orang Kristen atau orang Katolik terjebak. Wah, ini bahaya nih. Berkali-kali Yesus mengingatkan
orang kaya itu adalah sukar orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi kan yang dimaksud Yesus tuh jelas. Di mana hartanya, di situ hatinya berada. Pak Jutin mungkin? Silakan Pak. Belum ya? Bu Eva? Silakan Bu, memberikan refleksinya. Ya. Nah, silakan Bu. Nah, biar lebih merdu. Ada suaranya Pak. Karena di sebelah ada musik. Nah, suaranya ada. Coba agak dekat. Bawah. Silakan Bu. Tidak pernah kita tanggapi Bu, karena ini refleksi Bu. Silakan. Silakan Bu Yeni kali. Silakan Bu Yeni. Bu Ento. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ya, menceritakan ini memang nyata. Ini untuk saya pribadi. Ceritanya begini, bukannya saya membuka air, tidak. Kita kan hanya bercerita. Ini contohnya, saya kan hanya di kampung hanya 2 orang, jadi saya punya 1 saudara. Nah, dalam hal ini saya dengan kakak kan jauh, kan? Dia di kampung sana, sedangkan saya berada di sini. Nah, dalam hal ini bukan harta kekayaan yang kita harapkan, tetapi mungkin di sini kejujuran, ya kan? Jadi saya punya 1 saudara, jadi kami hanya 2 saudara. Kakak di kampung, di mana orang tua mempunyai harta, bukan harta yang seperti dimiliki orang di kota. Di sana dia memiliki, orang tua saya memiliki anak yang cukup banyak. Sedangkan saya kan tidak tinggal di kampung, tapi kan masih dekat dengan kakak. Jadi dalam hal ini ya semua anak yang cukup banyak semua dikuasai oleh kakak. Sedangkan saya sendiri tidak sedikit pun dibagi. Jadi harta tanah itu dikuasai oleh ponakan dari anak kakak tersebut. Sampai yang menjadi saya juga heran, waktu itu kan ada di daerah kami itu dibuat saluran listrik suplet gitu kan. Jadi kebetulan orang tua saya kan tanahnya dilalui oleh suplet tersebut. Jadi kan dapat uang. Ya, kompensasi. Jadi dalam hal ini saya tidak tahu sama sekali. Jadi ponakan saya yang menguasainya. Jadi saya tidak pernah tahu sampai sekarang pun dia tidak menjelaskan, dia tidak jujur dengan saya. Jadi saya pernah bertanya ke kakak juga tidak bisa menjawab karena dikuasai oleh anaknya itu tadi. Nah, baru-baru ini
dia mau jual tanah, alasannya karena istrinya sakit. Jadi laporan itu sampai ke saya. Jadi saya pun merasa karena saya punya hak, jadi saya katakan karena itu jangan dijual dulu sebelum dia berbicara langsung dengan saya. Tapi sampai saat ini pun dia tidak menyatakan apakah tanah sudah dijual atau belum. Nah, jadi inilah pengalaman saya pribadi. Jadi dari saya, sekian, ya. Jadi itu pengalaman nyata bagi saya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tidak apa-apa, pengalaman pribadi itu kan refleksi supaya kita memahami makna kehidupan. Oh belum? Jadi langsung Pak Ransa. baru saya baca. Oh iya. Silakan Pak. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Tadi walaupun mungkin dari teman kita ada yang menanggapi, yaitu mengapa orang kaya disebut bodoh? Apa maksud tidak kaya di hadapan Allah? Nah, jadi orang kaya, kalau menurut saya kaya harta, tetapi tanpa memperdulikan orang di sekitarnya, kemudian lingkungan di sekitarnya, memang benar bodoh, ya, bodoh. Yang dimaksud oleh Allah di sini, orang kaya itu adalah kaya iman. Kaya artinya ingat dengan Tuhan, tidak berbuat jahat, dia bisa bersosial, membantu orang-orang miskin, membantu yatim piatu, membantu orang yang menderita sakit dan sebagainya. Nah, jika itu dilakukan oleh orang kaya, artinya dia boleh dikatakan selain dia kaya harta dan dia kaya iman. Jadi bukan dilarang untuk mencari harta. Kalau menurut saya tidak. Silakan mencari harta sehingga dia menjadi kaya dan itu seimbang antara duniawi dengan nantinya surgawi. Itu harus seimbang. Nah, ini tentu dia akan melakukannya. Dia mengambilnya secara adil, lalu memberikannya atau mengabdikannya secara seimbang, dan sepanjang hayatnya itu berkelanjutan. Gitu. Nah, tentunya inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi dia ingat manusia di sekelilingnya, ingat lingkungannya, dan juga ingat dengan Tuhan. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Pak Ransa. Silakan Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Tujuan tema APP ini kan menggali pengalaman, menggali cerita, menggali juga ya unek-unek yang ada di dalam diri kita kan. Untuk 4 pertanyaan ini memang pertanyaan yang membuat kita bisa membagi supaya kita bisa mengendalikan diri. Silakan. Masih ada Ibu? Bu Tarno. Oh, silakan. Nah, ini. Karena tadi tidak pakai mic, sekarang pakai mic. Silakan, Bu. Saya coba yang C ya, berdasarkan pengalaman dimana saya melihat pertama kali dalam masyarakat sekarang, Ya. mengapa orang yang sudah kaya terus mengejar pengembangan harta bagi diri. Kayak kita di rumah sakit itu ada orang tidak mampu itu
bisa kan? Kita bisa. Di dalam kita bisa itu ada yang sendiri, ada yang sejenis kayak kita bisa ya buka bagi yang mau yang tidak mampu menghubungi dia untuk minta dana. Orang yang memperoleh itu orang yang mampu nih, dengan mobil rumah. Ada yang sambil dia mengurus, nanti dananya masuk ke rekening dia, tapi yang disalurkan ke untuk yang sakit itu hanya sebagian. Jadi akhirnya kan dia menambah untuk apa dirinya sendiri. Misalnya dia dapat dana 200 juta, yang dikasih ke orang itu 100 juta. Jadi 100 jutanya pribadi, tapi dibilangnya udah kasih. Kan kadang misalnya dari kampung atau mana mereka tidak ngerti. Itu ada yang seperti itu. Nanti bilang udah lagi muncul nih, itu udah dananya dengan yang satunya, kelompok yang satu. Ternyata uangnya tidak ada, lalu dan kirim, ada bukti transfer misalnya. Saat ini tuh masih banyak yang mengatasnamakan minta dana untuk orang sakit, tapi membayarkan dirinya sendiri juga. Jadi, Baik, terima kasih Bu pengalaman. Masih ada? Yang lain silakan. Bu Tarno tadi? Ya. Sedikit tapi bermakna. Oh tidak. Pak Armadi mungkin? Silakan Pak. Angel? Oh. Baik, kalau tidak ada, demikianlah apa yang kita sampaikan itu menjadi suatu makna, bahwa makna itulah yang nanti akan kita refleksikan bersama supaya kita kembali bertobat. Dan pengalaman itu mengingatkan kita bahwa ketamakan itu memang harus kita lawan. Karena setiap orang tuh pasti menginginkan sesuatu yang lebih kan. Nah, jangankan jauh misalnya kalau ada undian door prize, walaupun sebenarnya kita bisa mampu beli barangnya, tapi kalau dapat hadiah tuh rasanya dapat rezeki, ya kan? Jadi banyak orang itu jangan salah paham juga. Orang ikut door prize itu bukan dia tidak mampu beli barangnya, tetapi di situ ya bagian dari orang itu menginginkan berkat kan begitu. Misalnya anak-anak senang dia kalau misalnya dapat ampau atau dapat amplop tuh kan, bukan jumlah duitnya yang dia lihat itu, tapi berkatnya. Nah, terkadang mensyukuri berkat itu kan tidak mudah. Tapi kalau anak-anak itu sangat mudah, terima kasih, dia cium tangan kita, ya kan. Padahal duitnya itu ya bagi kita tidak seberapa. Tapi semakin bertumbuh, ya kan, keinginan hawa nafsu kita itu, oh, misalnya orang kasih 100 ribu, oh 100 ribu. Orang kasih 500 ribu, 500 ribu. Jadi orang kasih 1 juta, dia kan bisa ngasih kita 10 juta. Jadi keinginannya itu juga naik. Orang yang meminta itu nafsunya juga naik. Orang yang memberi juga terkadang memberi dengan nafsu juga. Sebelah bisa kasih 10 juta, oh dia 20 juta. Oh dia bisa sumbang 50 juta, dia nyumbang 100 juta. Ya kan? Jadi akhirnya maksud Allah itu tidak nyambung, bahwa harta yang diberikan kepada orang itu bukanlah berasal dari dirinya, tapi karena kemurahan hati dan belas kasih Allah. Terkadang kan akhirnya telur mata sapi, ya kan? Ayam punya telur, ya kan? Sapi punya nama, ya. Kalau telur mata kerbau itu, ya, itu matanya 2. Kalau mata sapi kan 1. Kalau matanya 3, kalau telurnya 3, kan paling maksimal 3 diceplok. Bukan diceplok ya. Jadi bisa dibuat itu telur mata naga, karena naga matanya 3. Jadi terkadang bantuan yang diberikan justru orang miskin itu tidak mengharapkan nama,
dia memberi dengan ikhlas kan. Tapi kalau yang ini kan, oh saya nih. Jadi bantuan dari orang miskin itu ya ikhlas saja orang miskin itu memberi. Tetapi bagi orang kaya, oh saya kan sudah memberi sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekian miliar. Sedangkan orang, kalau kita yang memberi belasan ribu atau 5.000, 10.000 kan tidak perlu kita timbang-timbang. Nah, kita ikhlaskan saja kan. Nah, terkadang hal-hal semacam itu. Atau kita misalnya memberikan bantuan ke orang, akhirnya kita ingat-ingat. Nah, ini juga menjadi persoalan. Harta kekayaan sering menjadi sumber konflik. Tadi kesaksian Bu Yeni, ya sumber konflik. Dulu adik-beradik baik, ya kan, hanya sedikit aja itu. Tapi karena tadi, ya akhirnya justru, ya yang satu induk atau keluar sama-sama akhirnya menjadi jauh rasanya, ya kan? Karena tadi ketidakadilan tadi. Misalnya harta warisan orang tua misalnya 10 hektar. Masa adiknya dikasih 1 hektar pun enggak. Ya kan? Kan enggak balance gitu, Pak. Ya ini sering terjadi. Akhirnya sebenarnya di dalam keluarga sendiri terjadi yang namanya tidak mengampuni. Oh, sering. Ya. Orang lain utangnya dibayar dengan abang kakaknya udahlah. Ya kan? Ampunilah dosaku dan utangku kan. Tapi kan bagi pribadi ya, dosa sih diampuni, utang dibayar gitu ya. Jadi persoalannya di situ. Ya terjadi. Akhirnya itulah yang membuat keluarga tidak dekat. Kok tidak main ke rumah kakaknya? Ah malas. Wah nanti ceritalah dengan tetangganya atau kawannya. Cerita, wah istrinya tuh gini-gini. Padahal sebenarnya dia punya utang dengan abangnya. Ah ini masalah utang piutang nih bisa jadi masalah sampai ke anak cucu. Nah ini bahaya. Dampaknya signifikan bagi proses pertobatan kita. Itulah kata Yesus tuh, ya. Selumbar di seberang lautan nampak, balok di depan matamu tidak nampak. Jadi akhirnya kita hidup berkeluarga itu, adik-beradik yang awalnya bersatu menjadi bubar. Apalagi kalau misalnya udah dipengaruhi dengan, ya maklum lah, masing-masing punya keluarga kan, punya anak, akhirnya lupa deh. Nah ini sering terjadi, akhirnya muncul luka-luka batin, ya kan, dan muncullah kutukan, sumpah serapah. Nah itu dah keluar kan, akhirnya bukan doa berkat yang keluar, justru kutukan. Nah ini memang bahaya. Sebagai orang tua kita juga harus menjaga kestabilan itu. Jangan sampai ada terjadi ya pengulangan kejadian seperti itu. Makanya ujung-ujungnya apa? Yesus tuh dibawa-bawa. Makanya Yesus disuruh jadi, memang siapa aku nih? Ya sikit-sikit ya satu ngomong Tuhan, Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan. Ya kan? Yang mana ya betul dia berdua nih kan? Masing-masing sama-sama Katolik kan, sama-sama juga merasa susah. Ya, tetapi ya keadilan itu tidak ada. Nah ini memang sebagai orang tua ini kalau memang punya harta warisan, ya dibagi, ditimbang dengan seksama. Kalau kita kan yang Katolik ini tidak ada pilih kasih, mau laki-laki perempuan sama. Jangan sampai tidak sama, maklumlah, ya. Lalu gara-gara ya barang secuil, ujung-ujungnya tidak teguran, orang tua lalu tidak diurus kan. Nah ini terjadi, ya. Sampai akhirnya berapa turunan tidak teguran. Nah ini kadang kacau. Makanya harta kekayaan sering menjadi sumber konflik. Contoh klasik adalah banyaknya sengketa warisan. Ya, sengketa warisan. Bahkan tidak jarang misalnya anaknya yang di pengadilan kita dengar itu kan menuntut mamanya. Ya, bahkan sampai tega membunuh orang tuanya. Di Bengkayang itu terjadi. Ya. Bapak mamanya dipukul. Dia santai-santai ya tidur-tidur. Ya. Orang kira perampok karena dia itu kuat berjudi.
Jadi udah dibagi harta warisannya, tapi dia tuh kan kalah judi kan, mau minta lagi. Ya bapak mamanya ya sebenarnya bukan melarang sih, udah tinggal lagi di rumah, istri dengan anak-anaknya. Lalu tiba-tiba tak bagaimana, dia pukul bapaknya, habis itu pukul mamanya. Udah itu nyantai-nyantai tidur ya. Ya kan? Dia buka pintu seakan-akan ada perampokan. Nah setelah itu, kalau tidak salah dia masuk Katolik tuh. Ya, yang di Bengkayang itu. Nah, itu gara-gara warisan juga. Gara-gara harta ini banyak orang kehilangan nyawa. Ya. Dan ini memang sumber malapetaka. Harta sedikit sumber malapetaka juga. Ya kan? Mengapa? Apa yang mau dibagi? Ya. Ujung-ujung menjadi kuli kan? Harta banyak juga sumber malapetaka. Dan ini memang pengelolaannya harus benar-benar ya bijaksana. Ahli waris yang dirugikan akan mencari bantuan, juga memohon kepada Tuhan. Nah sama, itu tadi ya, berdoa siang malam, ya kan, mulai dari doa yang baik sampai doa yang kurang baik, ya. Karena ya pasti kan Tuhan tahu keluh kesah kita. Makanya gara-gara warisan ini memang berat, ya. Lalu akan tetapi Tuhan dalam hal ini tidak campur tangan, selain dengan menyingkapkan akar sengketa harta, yakni ketamakan, yaitu tamak. Itu tamak namanya. Yang diceritakan Bu Yeni itu tamak namanya. Dia tidak sadar tuh kalau tamak. Adik aku kan tinggal di kota, dia lebih enak fasilitas, bisa lihat mobil, padahal setengah mati naik oplet, setengah mati ngajar kan. Nah, jalan kaki. Nah, itu tadi akarnya. Makanya ya, sama-sama juga ke gereja, dua-duanya nih, ya kan? Sama-sama mengeluh kepada Tuhan, tetapi ya itu tadi, lalu Tuhan pula disuruh menjadi penengahnya. Ini ya akar Injil atau sabda Tuhan ini yang ditegaskan tadi, sampai Tuhan bilang engkau orang bodoh katanya. Nah ini, manusia yang tamak terdorong selalu mengumpulkan lebih banyak harta bagi dirinya, tanpa ingat akan Dia yang memberi dan mengambil, dan tanpa mempedulikan kesejahteraan bersama dan sesama yang membutuhkan. Nah, itu kita bisa lihat di ayat 6 di itu tadi ya. Ya seperti itu. Coba kita lihat sekarang di parit-parit kita tuh ada enggak ikan? Ikan gendang-gendis sudah tidak ada. Tah ikan jolong-jolong kali yang ada. Ya kan? Orang ya sampah dibuang di situ, ya, habis kena oli dibuang di situ, di parit-parit tuh, ya. Ikan gabus pun dah susah kali mau bernapas. Ikan sepat siam dulu yang endemik sini tidak ada lagi. Saya masih lihat ikan sepat siam itu di rumah mertua saya, ya. Rupanya sepat siam itu bagus ikannya, kayak ikan nila, warnanya besar ya, bintik hitam masih ada. Di sini nih sebenarnya banyak ikan sepat siam itu. Kalau sepat yang kecil itu biasa, sepat siam. Biasanya kan ikan gabus yang paling mampu bertahan. Ini ikan gabus pun susah. Ikan yang jolong-jolong yang kecil-kecil itu ya. Ya kan? Nah, kalau ada coba orang nyetrum lah di situ, ya kan? Di kampung orang Tuba, ya. Jadi ikan nih, ya inilah konsepnya beda ya. Saya ingat di Sanggoledo itu orang Australia, dia mancing, dia dapat 5 ekor, yang dilepaskan 3 ekor. Kata sepupu saya, ngapa mister itu buang? Kamu nih, ini kan ukuran yang tidak sesuai, yang kita makan tuh yang udah sesuai. Kalau induknya juga jangan dimakan, supaya telurnya banyak netas, lemparnya. Yang dibawanya pulang hanya 2 ekor dari 5 ekor. 3 ekor karena masih kecil, satunya induk, ya kan? Satunya juga ukurannya juga lebih kecil, dilepaskannya. Sedang, ya kan? Kalau kita 5-5-nya kita ambil. Nah, kalau orang udah punya disiplin tuh, dia hanya ngambil sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan kalau di Amerika itu udah dibatasi dia. Satu pemancing itu hanya boleh ngambil 2 ekor saja. Nah, tetapi di kita mana?
Semuanya, ya, sampai yang kecil-kecil pun diambil. Keramak pun udah payah kita cari di sini. Ya. Dulu keramak bertebaran. Ya, sampai ada yang namanya pekasam keramak ya. Saya ingat dulu bagaimana makan keramak itu. Ya, rupanya krek ya rasanya. Udah itu saya jerak makan. Itu dijual di Siantan. Saya bingung, keramaknya banyak. Ya. Jadi ya, orang yang pernah makan keramak itu tahulah rasanya ya. Nah, tapi sekarang keramak pun udah susah naik ke rumah kita. Berarti ya yang ada hanya biawak kali. Ya, jadi jelas di situ Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketamakan didorong oleh salah sangka bahwa banyaknya harta bisa membeli kesehatan dan panjang umur, serta hidup bahagia yang dicari dalam kesenangan saja. Ya. Di lingkungan kita nampak gitu ya. Jadi ya bukan mau menyandingkan itu ya. Ada yang sama sekali tidak pernah hadir-hadir gitu. Karena itu tadi ya, harta warisannya banyak, tanahnya banyak, jadi lupa dia. Lupa untuk ke gereja, ya kan? Lupa untuk menyapa, ya. Karena ya kan, tanahnya luas, ya kan? Mumpung masih sehat. Kalau udah tidak sehat bagaimana mau berkunjung? Dikunjungi namanya. Nah, ini terkadang kita lupa di situ. Semakin berfokus pada peningkatan jumlah harta, semakin lupa akan Tuhan yang memberi dan mengambil di saat yang tidak terduga. Ya. Di saat nyawa diambil, harta harus ditinggalkan kepada orang yang di luar kendalinya. Ya. Ya kan? Pontang-panting pinjam bank, ya kan? Sampai malam pulang ngurus kebun, tahu-tahu meninggal. Istri yang kaya, istri kawin lagi. Jadi hak itu apa katanya? Ya kan? Itu terjadi. Nah, apalagi seperti itu. Atau saya ingat dulu itu masih kami panggil nenek, ya. Dulu sepiring berdua, ya kan, tinggal di gubuk. Udah itu mulailah punya 10 truk, ya, ada berapa puluh ekor sapi, kemudian puluhan hektar sawit. Lah, lalu lihat udah banyak uang, lalulah selingkuh kakek. Nah, akhirnya, ya kan, selingkuh. Lalu akhirnya saling santet menyantet, mati itu kakek. Nenek itu pun selingkuh juga. Akhirnya 10 truknya itu tak ada bannya. Itu ya kaya, hebat, ya kan? Jadi itulah keruntuhan orang kalau misalnya orang sudah lupa dengan Tuhan, ya. Nah, itu harus dipikirkan baik-baik. Di saat yang sama pula ia diminta pertanggungjawaban dan dinilai tidak kaya di hadapan Tuhan, karena tidak memakai harta kekayaannya sesuai dengan maksud Tuhan yang memberikan harta demi kebaikan sesama, peluang untuk semua, khususnya mereka yang miskin. Harusnya kalau kita misalnya harta bertambah, semakin banyak orang yang bisa menikmatinya, kan begitu. Karena nanti kalau tidak menikmatinya, kalau udah mati tidak bisa menikmati, kan begitu. Rasul Paulus merefleksikan dengan baik tentang kekayaan dan tujuan kehidupan manusia yang sesungguhnya dengan pernyataan tugas kepada Timotius, uskup Efesus. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, tadi kayak refleksi Bu Sumi tadi. Dia udah kaya, tapi karena dia mau menyalurkan kekayaan itu, ya setengah aja. Setengahnya supaya untuk kekayaan dia. Ya memang mengelola kekayaan ini, ya, kalau tidak bertobat dan rajin berdoa pasti tamak. Ya.
Karena ketamakan itu bisa merasuki kita. Makanya terkadang itu sebagai orang tua itu harus bijaklah membimbing anak, ya, membimbing. Karena awalnya anak ini, ya kan, dimulai dari pendidikan di dalam rumah memang. Karena pengaruh luar itu tinggi. Ya sama juga dengan kita kan. Terkadang kita tidak bisa mengendalikan ketamakan kita kalau kita tidak, ya, dekat dengan Tuhan. Misalnya orang dapat judi togel kan, dah dapat 4 huruf, ya kan? Padahal praktik perjudian itu dosa kan. Mulailah dia masang lagi banyak. Ujung-ujungnya habis, ya kan? Atau misalnya kalau main kolok-kolok kan, dari bawa modal 1 juta ke pesta, pertama dipancing dapat 2 juta, lama-lama habis. Lalulah gadai rumah, gadai istri, gadai anak. Ya terjadi. Itu tadi. Karena ketamakan tadi. Makanya, ya, setiap kita malam Paskah itu kan selalu mengulang janji baptis, bersediakah menolak judi dan segala bentuknya. Nah, jadi diingatkan itu ya. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Jadi terkadang hidup itu ya memang kita serahkan pada penyelenggaraan Allah. Ya. Semakin banyak harta, bukannya kita semakin bisa menikmati, semakin kita takut. Ya kan? Ikut retret lah. Oh, enggak ada nih yang ngelola mobil saya 10. Ya kan? Ikut rekoleksi lah. Oh, enggak bisa nih, ya kan? Rumah saya baru direhab yang ke-20. Ya kan? Jadi, ngapa enggak ke gereja? Mana bisa? Ini orang dagang nih jam 6 sampai jam 8 tuh yang lagi ramai-ramainya. Sampai dibuat lagi misa sore. Ngapa enggak bisa sore? Oh, enggak bisa, ini sore ini saya dah capek mau tidur. Ngapa enggak misa jam 7? Ketiduran. Nah, lah, kan di Pontianak ini luar biasa. Misa hari Minggu tuh dari sore, Sabtu sore, sampailah jam 7 malam. Kalau enggak sempat Minggu kan Sabtu. Ya itulah aneh kalau orang enggak datang di kota ini. Kalau di kampung, ya orang beribadat. Ya kan, itu kan. Ya, kalau di kota ini mau pilih gereja yang pakai AC, tidak pakai AC, yang mau duduknya kayak teater, ya kan? Kurang apa lagi? Mau yang seperti 21 di katedral, ya kan? Mau yang panas, mau yang angin ya dari kelas VIP bisnis, ya? Atau mau bawa bangku sendiri, boleh, ya kan? Kalau pakai kursi roda kan kursi sendiri deh, ya. Di katedral itu kan dikasih bangku untuk orang nyandar tuh, bagi lansia sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus mengungkapkan keprihatinan kalau tanggapan kita terhadap kerusakan alam yang sekarang terus terjadi dan perhatian kepada orang miskin masih sangat lemah. Lalu aksi apa yang dapat kita lakukan untuk menanggapi ajakan Paus tersebut? Pertama, sikap yang perlu ditumbuhkan adalah pertobatan, metanoia, termasuk di dalam tubuh gereja sendiri. Gereja harus berani memulai dengan potensinya sendiri dan bekerja sama dengan pihak lain, melakukan sesuatu yang baik untuk memperbaiki keadaan demi kesejahteraan bersama. Kedua, mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk menjadikan asas kesejahteraan umum menjadi penuntun agar manusia tidak menjadikan keuntungan ekonomi sebagai suatu bentuk penyembahan berhala yang membelenggu dirinya sendiri, merugikan orang lain serta merusak alam ciptaan. Ketiga, memajukan yang sudah ada selama ini seperti gerakan APP sebagai media penyadaran dan pemberdayaan ekonomi umat
miskin yang berkelanjutan melalui koperasi atau kredit union yang telah berkembang. Jadi puji Tuhan ya. Jadi APP itu sebenarnya aksi puasa pembangunan itu kan dalam 40 hari itu kan kita, kalau dulu diajarkan masih kecil tuh ada celengan APP itu. Jadi setiap hari ya misalnya Rp1.000 kan. Itu satu orang. Bayangkan kalau dapat 40.000 dikalikan 5 orang, ya 20. Kalau langsung itu memang terasa. Makanya aksi puasa pembangunan itu kan bukan hanya sekedar ini ya, tetapi wujud nyata kita untuk ya berbagi. Keempat, gerakan untuk melestarikan lingkungan sebagai upaya ekologis yang tidak boleh diabaikan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Gerakan profetis dan politis bersama semua pihak yang memiliki kehendak baik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan nasional, daerah, dan di tingkat desa. Kelima, gerakan menjadi efektif dan berdampak pada perubahan besar transformatif apabila melibatkan para cerdik pandai dan pengusaha dan penguasa pada masanya berkuasa. Ya. Nah, ini kita pilih mana yang kita bisa buat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertemuan APP kita ini memang di tengah-tengah, tidak masalah. Mungkin itu refleksi bagi kita bahwa ya, ketamakan itu bisa membuat kita menjadi ya lupa. Ngapainlah ibadat lingkungan, baik kerja, baik TikTok, nekan-nekan tombol dapat duit kan, atau goyang-goyang kan, goyang-goyang Shopee biar jatuh bonusnya. Sekarang aneh-aneh orang goyang-goyang handphonenya jatuh duitnya tuh, ya. Atau ya macam-macam. Ya kita lihat ini generasi muda, ya paling 1, 2, 3. Mana remaja dan ininya ya? Kalau kita suruh ibadat, ya kan? Atau ibadat lingkungan nih, ya mungkin kita perlu gerakan itu nanti. Ya, ya itu perlu kita pikirkan tuh anak-anak kita. Kalau enggak nanti hidup tamak dia. Ya kita bisa rasakan, ya anak-anak kita tuh udah sulit. Syukur-syukur dia mau ke gereja, ya. Kalau anak-anak sekarang itu kalau misalnya ditegur sama kita, merajuk dia tidak ke gereja. Tidak percaya, silakanlah buktikan. Bu Gisel dah paham lah bagaimana menangani anak-anak kan. Kalau dimarah aja dia misdinar, wah hilang ya. Ya kan? Tidak bisa. Anak-anak sekarang tuh dia harus dikasih sukacita, dikasih kepercayaan. Kalau kita marah, oh siap-siap. Ya seumur-umur ya diingatnya. Nah itu gerakan bersama bagaimana anak-anak kita di lingkungan Santo Rupinus ini bisa kembali ya mengikuti kegiatan ya semacam ini. Ya kan? Kalau nanti ya kan, ini saya prihatin nih, rata-rata kalau diukur rata-rata 60 tahun ke atas nih yang banyak ya kan. 50 tahun ke atas ya beberapa orang, 40 tahun ke atas beberapa orang, 30 tahun ke atas. Sedangkan yang 15 tahun kemana? Ya, ya ini keprihatinan kita lah. Bagaimana kita ya anak-anak kita ini menjadi tamak sekarang, tamak. Jadi apa-apa internet, ya, apa-apa wifi. Ya. Datang ke rumah orang ada wifi, nah, tidak ada tanya lain bukan toilet. Kalau dulu kita sekarang ya ajak pulang kampung misalnya kan, mana mau paling yang kecil ya, ngapa di sana pasti tidak ada wifi, susah wifi ya. Nah ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu ya terkasih, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa mohon kehendak yang kuat. Mari kita daraskan bersama-sama. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus Tuhan kami. Tanpa rasa takut atau goyah, Ia berpegang pada kehendak-Mu meski harus menanggung pengorbanan yang berat. Tak kala digoda iblis, Ia tidak goyah. Demikian pula ketika harus menderita sengsara sampai mati, Bunda Maria pun Kau berikan kepada kami sebagai panutan yang berkehendak kuat
Berilah kami kehendak yang kuat, agar pada saat goyah kami tidak berbelok arah dan menyeleweng. Semoga kami tidak kecil hati menghadapi aneka kesulitan dan tantangan. Allah gunung batu kami, berilah kami kehendak yang kuat laksana batu karang, yang tetap tegar meski tak henti diterpa gelombang. Semoga kami tetap teguh bila kami digoda untuk menyeleweng, bila kami dibujuk untuk menipu dan berlaku tidak jujur, bila kami digoda berlaku munafik, bila kami digoda untuk berbuat dosa, mencuri, berkhianat, terlebih bila kami dibujuk untuk mengkhianati kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan doa dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita buka Mada Bakti 155-156. Mari kita mendaraskan doa jiwa Kristus dan jadikanlah aku pembawa damai. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahmat-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman diserah dengan tentram dalam kerahmat Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Santo Rupinus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Andaikan aku lakukan yang Lur mulia, hingga tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhan.
bagaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanya lah cintamu sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu